Tasya kembali muncul ke publik setelah lama menghilang dari media sosial, tepat di hari sidang perdana perceraian Tasya Farasya dengan Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Melalui unggahan Instagram Story, Tasya menegaskan kondisinya baik-baik saja. Ia juga memamerkan potret selfie dengan baju kuning dan hijab putih. Menariknya, warna kuning yang dipakai Tasya sama dengan blazer kuning yang dikenakan Tasya saat menghadiri sidang cerai, sehingga menjadi sorotan netizen yang budiman. Pilihan warna kuning ini memicu spekulasi publik. Banyak yang menilai Tasya sengaja memberikan dukungan halus untuk saudara kembarnya meski hubungan mereka sempat renggang dan putus komunikasi. Warna tersebut juga dikenal sebagai favorit Tasya sejak lama. Bahkan ia mengenakan kebaya kuning saat akad nikah 7 tahun silam. Dukungan sederhana Tasya dianggap sebagai tanda empati, menguatkan keyakinan bahwa ikatan batin saudara kembar tetap ada meski dihantam konflik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bukan ditampar lagi kak, udah gedebak-gedebu kayak naik roller coaster di Ancol ya, terus jatuh gubrak gitu. Lo lihat bininya, elegan banget, gak ada duanya. Bawaannya tas miliaran rupiah, seharga mobil mewah, tapi tuntutan cuma 100 rupiah. Itu cara menjatuhkan harga diri yang elegan. Udah dibohongin dari tahun 2021, isi gugatan Tasya Farasya terhadap suaminya Ahmad Assegaf bikin geger guys. Jadi guys, isi perceraian antara Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf disampaikan kuasa hukum dari Tasya Farasya tersendiri adalah yang pertama, karena ketidakpercayaan guys, dan berselisih terus-menerus sehingga tidak ada kata rujuk kembali. Yang kedua yaitu isu mengenai dugaan kasus penggelapan dana dari tahun 2023. Buset, lama banget guys. Yang ketiga mengenai nafkah guys, dimana kuasa hukum menyatakan bahwa Tasya Farasya sendiri tidak dinafkahi secara layak dan menggugat 100 perak untuk anaknya. Dan poin keempat mengenai hak asuh anak tetap jatuh kepada Tasya Farasya. Menurut kalian gimana guys? Kalian udah nonton belum berita terbarunya? Coba komen. Kita belajar jadi manusia dari Tasya Farasya. Bukannya menarik diri, tapi si Tasya malah grow up. Si Tasya tampil di acara MOP Anniversary. Ini adalah hari jadi MOP Beauty, salah satu brand dari Tasya Farasya. Meskipun Tasya dalam kondisi nggak baik, tapi dia tampil memukau. Dan ada julukan The Mother of Pearl. Di sini menunjukkan bahwa si Tasya meskipun ada masalah, dia harus tetap jalan dan dia yakin bahwa dunia tetap berputar. Kali ini kita belajar dari si Tasya ya. Tiap manusia pasti punya masalahnya sendiri. Tapi jangan berlarut-larut dalam masalah tersebut. Kita harus tetap jalan dan menunjukkan bahwa kita ini baik-baik saja. Kalau bisa, kita juga tampilkan bahwa kita akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, enjoy dengan hidup kita. Oke? Akhirnya isu keretakan rumah tangganya Tasya Farasya terjawab juga nih guys. Setelah sampai ke pengadilan, aku bener-bener baru percaya kalau ternyata Ahmad sudah mentalak istrinya Tasya dari tanggal 10 September lalu. Tapi kenapa sih kok bisa pasangan yang menurut aku perfect ini sampai bercerai? Bayangin aja, kayaknya banyak deh yang tahu kalau Tasya tuh udah naksir Ahmad dari SD loh. Definisi cinta pertama gak sih? Menurut keterangan kuasa hukumnya Tasya, kabarnya Ahmad ini sudah menggelapkan uang perusahaan yang nominalnya fantastis. Ini sumpah ya, aku jadi penasaran deh, buat apa sih uangnya, Mat? Bukan cuma itu ya, kabarnya Ahmad ini tidak pernah memberi nafkah kepada kedua anaknya. Bener-bener gak nyangka ya, kalau permasalahannya rumah tangga mereka tuh ternyata sampai segitunya. Tapi netizen tuh pada salfok sama gaya busana Tasya waktu pas ke pengadilan yang pakai setelan warna kuning, persis banget kayak warna kebaya Tasya waktu pas akad nikah dulu. Dan percayalah, tuntutan nafkah yang Tasya ajukan ke Ahmad cuma 100 rupiah.
Tapi aku gak kasihan sih sama Tasya, soalnya tas yang dia pakai Himalayan Birkin loh guys, harganya aja bermiliar-miliar. Nyala gak tuh? Tapi ekspresi Ahmad yang masih senyum-senyum di ruangan persidangan, kenapa ya? Malah kayak pemeran antagonis sinetron gak sih? Well, kita doain yang terbaik buat pasangan ini. Seperti halnya saudara kembarnya Tasya yang kemarin sempat support lewat postingan dan story-nya pakai baju kuning. Siapa sih yang nggak kenal Tasya Farasya? Lahir dari keluarga berada, bisnis sukses, cantik, punya anak lucu, dan suaminya ganteng. Dari luar terlihat begitu sempurna, bahkan jadi panutan banyak orang. Saya nggak mau hidup seperti Tasya Farasya. Namun, kenyataan tidak selalu sama dengan yang kita lihat di layar. Di balik foto glamor dan pesta megah, rumah tangga Tasya kini berada di ujung perceraian. Gugatan resmi diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September 2025 dan sidang perdananya dijadwalkan pada 24 September 2025. Itu dari berita detik.com dan suara.com. Dugaan penyebab perceraian. Pertama, masalah nafkah. Tasya sempat mengunggah ulang kutipan tentang nafkah yang diduga menjadi salah satu pemicu. Itu dari berita suara.com. Terus yang kedua, utang dan penggelapan dana. Menurut pemberitaan suara.com dan News Ambisius, beredar tangkapan layar chat WhatsApp di Instagram Story close friend yang menyebut Ahmad Assegaf diduga memiliki utang dan menggelapkan dana sekitar 23 miliar. Chat itu kemudian bocor dan viral setelah diunggah akun gosip pada 16 September 2025. Yang dulu tampak sempurna di sosial media ternyata bisa retak di dunia nyata. Uang bisa membeli pesta tapi tidak bisa membeli ketenangan. Bisa membeli berlian tapi tidak bisa membeli kepercayaan. Sosial media hanya etalase. Kamera bisa menangkap senyum tapi tidak pernah merekam air mata. Jadi kasus ini jadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah iri dengan apa yang terlihat di layar kaca. Hidup bukan soal pesta mewah atau saldo miliaran, tapi tentang rasa aman, kepercayaan, dan kejujuran. Karena pada akhirnya yang tersisa bukanlah gemerlapnya pesta, melainkan ketenangan di dalam rumah. Guys, lu tahu ini siapa? Siapa? Tasya Farasya. Jangan kurang ajar lu. Panggil dia Queen Tasya Farasya. Gue tahu lu semua udah tahu apa yang terjadi, masalah perceraian apalah segala macam. Berita yang sangat sedih buat Tasya Farasya. Gue yakin Kak Tasya sedih karena dua hal ya. Pertama urusan perceraian, siapa sih yang mau bercerai? Lu waktu nikah kan berharapnya ini akan untuk selama-lamanya. Yang pasti Kak Tasya satu sedih karena bercerai, dan yang kedua Kak Tasya pasti akan sedih banget untuk tahu bahwa sorry Kak, gue udah taken, gue udah bahagia sama bini gue. Sorry kita gak bisa bersama ya. Maybe in another life, in another universe kali ya. Pede mampus. Gue tau lu semua udah tahu detail-detailnya lah. Karena pasti beritanya muncul di FYP lu. Dan itu muncul di FYP gue. Dan pas gue nonton detailnya, gue langsung you go Queen. Gue gak tahu motivasinya dia apa ya. Karena yang tahu ini cuma si Queen Tasya Farasya dan orang-orang terdekat dia lah. Tapi dia minta nafkah 100 perak per bulan. Terus habis itu dia datang muncul-muncul dengan tas yang nilainya kayak puluhan rumah subsidi. Cuma puluhan rumah subsidi. Itu tas saking mahalnya, itu seharga puluhan rumah subsidi dan warga-warga subsidi. Waktu lihat tuh tas ya dan tahu harganya, tuh tas tuh seakan melambai-lambai ke gue kayak, hai miskin. Miskin, lihat apa miskin. Gue gak tahu maksudnya dia ngeledek atau apa, tapi itu adalah statement. Itu adalah statement yang sangat keras. Saking kerasnya dia bukan hanya menggebrak, dia mendobrak, menggusur, melibas, ratakan, memutar-mutar, nggak mutar-mutar pusing. Itu adalah statement yang wah luar biasa bro. Gue pas nonton videonya, pas denger itu, buset, itu saking kerennya gue bukan cuma tepuk tangan, tepuk pramuka gue. Anjir keren banget. Guys, gue lagi-lagi ya. Ini adalah sebuah musibah lah. Pasti si Kak Tasya. Aduh, kok ditampar? Oh iya, Queen Tasya. Iya, ditampar sama diri sendiri. Gimik yang baru, dapat gimik baru. Pasti si Queen Tasya sedih banget sebenarnya sama kejadian ini. Cuman gini. Banyak
Ada banyak wanita hebat di luar sana di dunia ini. Mereka beragam, mereka berbeda-beda. Tapi tahu nggak apa satu hal yang sama dari wanita-wanita hebat ini? Satu adalah mereka tahu value mereka. Jadi buat wanita-wanita di luar sana, pertama, jadilah wanita bervalue. Dan yang kedua, know your value. Don't settle for less. Never settle for less. There you go. Lu sekarang punya panutan yang keren. Dan buat mantan suaminya Tasya Farasya, siapa namanya sih? Yang botaknya nggak totalitas. Botak aja nggak totalitas lu. Botaknya setengah-setengah, botak setengah-setengah tuh hitungannya apa ya? Pitak-pitak kali. Ahmad Assegaf, coba cek WhatsApp lu. Ada undangan grup dari Sapno tuh. Coba lu cek, ada chat gak dari Sapno mengundang masuk ke dalam grup.